Dia dingin. Baru dingin mana dia? Aku kami sekali cukup mau kalian sama Allah. Mudah-mudahan kita dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzilal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihim zillatu aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Wa qala aidan wa abudullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jarizil qurba wal jarizil junubi was sahibi bil jambi wa bisabil wa man malakat aymanukum innallaha la yuhibbul mukhtalan fakhur. Sadaqallahul aziz. Akan diberikan kehinaan kepada siapapun dimanapun dia berada, kecuali orang yang mampu menciptakan hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan sesama manusia. Sembahlah Allah dan jangan sekali-kali kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu, berbuat baiklah kepada kaum kerabat, kepada anak-anak yatim, kepada para fakir miskin, kepada tetangga dekatmu, kepada tetangga jauh, kepada orang-orang yang dalam perjalanan fisabilillah, dan juga kepada para budak-budak. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat yang pertama surat Ali Imran ayat yang ke-112, dan surat yang kedua adalah surat An-Nisa ayat yang ke-36. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Pengurus Masjid Jamiatul Islamiyah beserta seluruh jajaran yang hadir, bapak-bapak, tokoh-tokoh masyarakat, kami ulama Cajar Pandai, kemudian juga ibu-ibu kita dan nampak pula pemuda-pemudi, dan teristimewa kepada anak-anak kita peserta pesantren Ramadan 1446 Hijriah. Umumnya kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jemaah tarawih yang dimuliakan Allah. Puji syukur, mari sama-sama kembali kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, pada kesempatan tema kita buat adik-adik yang mencatat berjudul ciptakan hubungan baik dengan sesama manusia. Ciptakan hubungan baik dengan sesama manusia. Bapak Ibu, kita sesungguhnya lahir ke atas dunia ini minimal ada dua tugas pokok kita. Apa itu? Tugas pokok pertama adalah bagaimana kita melaksanakan hubungan baik dengan Allah yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan Abdul Minallah. Yang kedua, tugas pokok kita adalah bagaimana pula kita mampu menciptakan hubungan baik kita dengan sesama manusia yang dalam bahasa Al-Quran disebut
disebut dengan hablum minannas. Pak Bu, kalau ini tidak tercipta dengan baik kedua-duanya, apa kata Allah di dalam surat Ali Imran ayat 112 tadi? Duribat ada ilmu zilal aina masukin, akan Allah berikan kehinaan. Hina bagaimana? Mungkin saja terkucil di tengah-tengah masyarakat, mungkin saja tidak disapa orang, atau mungkin yang lebih parah lagi Allah tidak mau melihat. Ini bahaya. Kecuali siapa orang yang tak dihinakan Allah, indah abdul minallah wa abdin minannas. Orang yang mampu menciptakan hubungan baiknya dengan Allah dan mampu menciptakan hubungan baik dengan sesama manusia. Bapak Ibu, mohon maaf, kadang-kadang awak lebih fokus untuk rajin sujud kepada Allah, sementara hablum minannas kita tidak baik. Kita puasa kita bagus sempurna, jangankan menahan hawa haus hawa lapar dari terbit fajar sampai terbenam matahari, segala sesuatu kebaikan-kebaikan kita kerjakan. Apakah yang namanya khatam Quran kita, apakah yang namanya kita sholat tahajud, tarawih bersama-sama, sholat sunnah lain kita kerjakan. Tapi Bapak dan Ibu, hablum minannas kita tidak benar. Hablum minannas kita, hubungan baik kita dengan sesama kita tidak benar. Bapak dan Ibu, jangan naruh, mohon maaf, jangan naruh puasa dan wala dan diterima Allah. Bapak itu Pak, meskipun hadis itu ada kontroversi itu, ada Pak, Rasulullah ketika khutbah naik, Rasulullah kata kalau mimbar Rasulullah ada itu apa? Tangga-tangga, jangan. Ketika di tangga pertama Rasulullah mengucap amin, amin. Naik tangga kedua Rasulullah juga mengucap amin. Naik tangga ketiga Rasulullah mengucap amin. Apa yang menyebabkan Rasulullah mengucap amin? Ternyata ada malaikat Jibril yang mendatangi Rasulullah. Itu ada dua versi Bapak dan Ibu tentang hadis ini hadis kok. Namun kita ambil versi yang pertama saja. Ketika Nabi mengucap amin pertama, malaikat Jibril sedang berdoa kepada Allah. Ya Allah ya Tuhanku, jangan kau terima pahala puasa seseorang jika seorang anak belum minta maaf kepada kedua orang tuanya. Amin, kata Rasul. Lalu yang kedua, di tanda yang kedua, mohon maaf ibu-ibu kan, kamu nyampe nangis. Ya Allah ya Tuhanku, jangan kau terima pahala puasa seseorang ketika seorang perempuan belum minta maaf kepada suaminya. Amin, kata Rasulullah. Ya Allah ya Tuhanku, jangan kau terima pahala puasa seseorang, kata Jibril di tangga yang ketiga, ketika antar tetangga dengan tetangga yang lain belum saling maaf memaafkan. Amin, kata Rasulullah. Walaupun beko dan versi lain kenapa Nabi mengucap amin, kita bahas lagi ini saja Pak. Ternyata apa yang diingatkan Allah di dalam surat Ali Imran 112 ini terhubung dengan apa doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasul. Pak, Bu, ada pula kisah. Apa kisah-kisah saya boleh jawab? Bu, layak dua layak. Alina kekanyangan. Pak Bu, kisah di zaman Nabi Musa ada seorang yang ahli ibadah betul, dan umurnya sudah berumur 900 tahun.
tahun. Karena memang umat Nabi Musa itu panjang-panjang. Awal dan ada nggak sampai 900, tapi umat Nabi Musa itu panjang-panjang umur. Badago, tinggi, jangankan umur, badago. Wajar ketika dalam peristiwa Isra Mi'raj, Badago usia Nabi Muhammad ketika itu sehingga turun perintah 50 hari semalam ketika bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa ini ya, tapi 50 kece Allah, kece Nabi Musa, Muhammad, umatku kete, umatnya kadang-kadang, dan sedangkan umatnya kadang-kadang, dan kuat-kuat, dan panjang-panjang, umat, belum bisa melaksanakan 50 hari semalam. Kan itu kisahnya, umat Nabi Musa itu memang panjang-panjang, umurnya, padaku, kadang-kadang, umur sampai 900, dia ahli ibadah, taat kepada Allah, dekat dengan Allah. Lalu suatu ketika dia bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam yang sedang berangkat ke Bukit Tursina untuk menerima wahyu Allah. Karena memang Nabi Musa itu Bapak dan Ibu dikenal sebagai kalam Allah, orang yang mampu bercakap-cakap dengan Allah. Lalu Bapak dan Ibu, yang mana aku sebagai ahli ibadah yang sudah berumur 900 tahun nitipkan pertanyaan kepada Nabi Musa. Ya Musa, kok basobok bego? Kau bercakap-cakap dengan Allah. Tolong tanya pertanyaan. Apakah seluruh ibadah yang aku kerajuanmu, apakah diterima Allah atau tidak? Pak, Bu, sampai di Bukit Tursina, Nabi Musa sempat hampir saja terlupa. Lalu diingatkan oleh Allah. Lalu apa jawaban Allah Bapak dan Ibu? Hai Musa, sampaikan kepada orang yang mengaku sebagai ahli ibadah ini, yang sudah beribadah cukup lama menyembahmu, taat dia sami'na wa ata'na dan takut dia denganmu. Tapi ketahuilah Musa, tidak ada satupun ibadahnya yang aku terima. Tak ada satupun ibadahnya yang terima. Akan menyebabkan kali-kali ibadah ditanya oleh Nabi Musa, kenapa ya Allah? Ketahui Musa, dia cuma asik denganku, tapi tidak pernah asik dengan hambaku. Dia cuma asik bercakap-cakap denganku, tapi tidak pernah asik bercakap-cakap dengan hambaku. Dia cuma asik datangi tempatku, namun dia tidak pernah mau datangi hambaku. Maka ibadahnya aku tidak minta itu. Ngari atau nak ngari Allah suci, Allah tertangguh, tetapi di mata Allah tidak ada nilainya. Kenapa? Mohon maaf, mudah-mudahan tidak ada syukur aku. Kok rapi selauna seorang kok bono selauna seorang tidak peduli dia dengan lingkungan, tidak peduli dia dengan orang sekitar. Ini rajin sholat, mohon maaf, taat kepada Allah. Mungkin saja anak-anaknya orang-orang yang memang habis Al-Quran, mungkin saja istrinya orang-orang yang menjaga kehormatannya, tapi dia tidak pernah mau bergaul dengan sekitarnya, seperti dia merasa orang yang paling benar sendiri. Ini na'udzubillah min dzalik. Ada sesuatu, lain tidak. Mudah-mudahan Allah tidak akan lihat. Allah tidak akan lihat ibadah. Allah akan hinakan. Karena Allah katakan, Allah hinakan manusia kalau dia tidak mampu menyeimbangkan antara hablum minallah dan hablum. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana aku nak bisa berhenti?
ba'a abdul minanas yang dihendaki oleh Allah. Minimal tadi berdasarkan hadis tadi ada 3 hal yang harus kita sempurnakan. Pertama, hubungan baik kita dengan orang tua. Pak, Bu, kalau sampai detik aduh awak nan alur jo barat bersama jo ayah jo ibu masih pakai ati jo ayah jo ibu, karena memang Pak Bu, fenomena ini banyak model itu. Mohon maaf Bu, kadang-kadang dek gara-gara laki berang kayu bawa, lalu awak satu-satu puluh berang kayu dengan prinsip taat kepada suami. Kalau suami mengajak kepada kemungkaran, perlu kita taati. Suami mengajak kita memarahi ibu kita, memusuhi ibu kita, kenapa harus kita taati? Pak Bu, kalau mantan suami ada, bantuan ada, tapi mantan ibu ada, mantan ayah tidak. Yang ikatan antara ayah dan ibu dan anak akan terus terikat sampai kapan? Sampai hari kiamat nanti. Bahkan Rasulullah pernah juga mengingatkan, ketika seorang ayah tidak bertanggung jawab dengan anaknya, dia akan masuk ke dalam neraka. Begitu kami, seorang orang tua akan memberikan tanggung jawab kepada anak-anaknya. Tidak ada putusnya. Kok gara-gara itu awal tidak tegur sapa dengan ayah, tidak tegur sapa dengan ibu? Pak Bu, demi Allah, kamu yakin ibadah bapak ibu kalau yang masih rusak hubungan dengan ayah dan ibu saat ini, Allah tidak akan terima pahala puasa, Allah akan buang puasa kita, Allah tidak akan lihat semua ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Karena apa? Ridullah fi ridho walidaini wa suhtullah fi suhtil walidaini. Ridho Allah tergantung kepada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah pun tergantung kepada kemurkaan orang tua. Yang kedua, Bapak dan Ibu, benahi hubungan kita sesama keluarga. Kok ada atau kakak atau adik yang berusaha, benahi ini, karena memang itu salah satu penghambat ternyata kuasa kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awak dosana, awak barakah baradik, awak sadar-sadarian, karena mungkin yang pergaulan segala macam, lalu mungkin karena harta pusatku, karena harta warisan, lalu kita tidak tegur sapa, bermusuh-musuhan, lalu prinsip awak alun putih pulang dan alun kanan. Kalau sampai model itu prinsip aku hilangkan gini. Ramadan datang untuk membersihkan itu, Ramadan datang untuk membenahi itu. Terakhir yang perlu kita benahi juga pada diri adalah bagaimana hubungan baik kita dengan sesama tetangga. Apa dalil kita sebenarnya itu? Kita lihat tadi surah An-Nisa ayat yang ke-36. Allah wa butuh wa la tusriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsan wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari dzil junubi. Allah, sebab Allah, jangan kamu hanya butuhkan dengan sesuatu apapun. Berbuat baik dengan orang tua, berbuat baik dengan keluarga, berbuat baik dengan anak yatim, berbuat baik dengan fakir miskin, berbuat baik dengan tetangga. Apakah itu tetangga jauh maupun tetangga dekat? Perintah Allah. Kok berbeda paham itu biasa, berbeda pandang itu biasa. Kok bacakan kece Nabi cukup 3 hari
Nggak sampai cukup cukup 3 hari, kalau 3 hari adalah dosa. Kalau sampai memang sapiran birane hati wah, nggak kadang sapu, nggak kadang apa-apa, tanah dari 3 hari saja. So kalau apa yang 2 hari itu apa tadi kalau dosa. Karena Rasul mengajarkan kalau memang nggak bisa lain, cuma sampai 3 hari. Wah, itu elo-elo tadi, rancak hukum apa Bapak dan Ibu sebagai penutup. Ada seorang pemuda yang ketika Rasulullah sedang di majelis, ketika sedangkan sholat asar, sudah selesai, lalu Rasulullah katakan, "Woi, akan ada datang seorang ahli surga." Lalu mencari sahabat ke belakang, ternyata ada seorang pemuda nampaknya guru. Mungkin lebih guru yang bergabung, bukan guru doang, lebih guru ini banyak duit panjang. Lalu masuk ke dalam Sakinah Nabawi, nampak di bawah masih pakai tes jantungnya di hati. Pemuda cek pasal itu hari pertama, hari kedua Rasulullah ucapkan itu lagi menjelang pemuda tadi itu datang. Dilihat oleh sahabat ternyata itu juga orang. Sampai 3 kali Rasulullah mengatakan akan datang ahli surga, akan datang ahli surga. Lalu apa dan Ibu? Abdullah bin Umar, anaknya Umar merasa iri. Kok Iko dan dijamin dari Rasulullah menjadi ahli surga? Lalu ada Bapak dan Ibu, ini orang datangi siapa ahli dan orang dijamin dari Rasulullah sebagai ahli surga itu. Sama itu salam, boleh ya aku lakukan kita ya 3 hari saja dia aku macam ya kecil Rasulullah tangannya dari selama 3 hari akhirnya aku ingin tangan ingin lapor kita tidak kami 2 hari itu jadi mana yang cari dia mobil rumah agar dia pemuda kok sempat dijanji oleh Rasulullah sebagai ahli surga. Bapak dan Ibu, malam pertama Abdullah bin Umar sholat tahajud nanti jual hari kedua ada sama-sama sholat tahajud tapi ketika dua nanti mudah pokoknya dibanding dengan Abdullah bin Umar nyejatuh seluruh sholat sunnah dan pemuda tadi di luar kanan. Kalau yang lain sholat sunnah tidak ada kok dijamin sebagai alasan itu. Sampai hari ketiga lalu tanyalah dari Abdullah bin Umar apa betul keistimewaan pemuda ini sehingga dia dijamin oleh Rasulullah sebagai ahli surga. Ternyata Pak Buku pelajaran bahwa aja itu Ambo ya Abdullah bin Umar salamu ibu Ambo indah pernah barusan hati juga itu pertama. Nah kedua, tidak pernah iri hati orang. Dan yang ketiga, ini yang mungkin sulit kita maafkan. Alur kantor kejaman 2 orang, alur kalama alur orang. Kok alur kamu banyak ada. Ya Allah, ya Tuhan, ampuni dosa orang yang menzolimiku di siang hari tadi. Ini nama minta, ya Allah, ya Tuhanku, ampuni orang yang menzolimiku tadi siang. Awak kira-kira konyol pacarnya diulang. Wih, hampir dong, aku dong. Kira-kira malam ibu kaman doanya lah itu kan doa lah kata lo itu kan doa ya Allah ya Tuhanku ampuni Allah dan macammu yang aku tadi. Ternyata apapun wa'fu anhum itu betul ada. Allah tidak minta seseorang itu minta maaf, tapi Allah mengatakan kita memberi maaf terlebih dahulu. Kalau ternyata orang memberi maaf terlebih dahulu, apa jaminan Rasulullah surga yang menjadi ahli surga? Contoh
anak zolim ku di siang hari tadi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wajar di dalam surat Ali Imran ayat 120 ini kalau kita bisa memperbaiki hablum minallah dan hablum minannas, tentu saja bukan keinginan tapi kemuliaan. Bukan hanya mulia di dunia, tapi juga mulia nanti di akhirat. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang saya sampaikan. Banyak maaf dalam gaya penyampaian. Aku anak disebut. Acu kemarin 1 bulan puasa, datang tapi Idul Adha itu. Jadi kok dalam pergaulan awak dalam apa segala macam, kok dalam gaya penyampaian aku, tasikon Bapak Ibu siku satu. Aku selaku anak, selaku tetangga jauh anak itu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf karena Bapak Ibu. Kok ada mana itu hanya semata mata dari Allah Subhanahu wa taala. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi